Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di On The News Surabaya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang seorang juru kunci yang sudah sangat terkenal di Surabaya. Dan kabarnya ia sudah menjadi juru kunci selama belasan tahun. Seperti apa berita selengkapnya? Di tengah keramaian Taman Bungkul, terdapat sebuah makam tua yang menyimpan ribuan cerita. Ini adalah makam Mbah Bungkul, seorang tokoh legendaris, penyebar Islam dan pembuat pusaka pada zaman Majapahit. Makam Mbah Bungkul sendiri sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Dijaga oleh seorang juru kunci yang tak hanya menjaga makam, tetapi juga memelihara sejarah dan legenda. Bertemu dengan Pak Siswanto sebagai juru kunci di taman makam ini sejak tahun 1990-an. Setiap hari beliau merawat dan menjaga makam ini dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Pak Siswanto tidak hanya menjaga makam, tapi juga melestarikan cerita dan warisan Mbah Bungkul yang sudah menjadi legenda sejak zaman dahulu. Yang saya kerjakan itu teknik, elektro pendingin, di bangunan elektro pendingin, dan rata-rata itu saya ada salah satu ciptaan saya itu aneka di regulator itu. Kamu tahu yang selang hitam itu ya? Itu ciptaan saya. PKL yang ada di sini. Hasil dari apa? Dulu itu kan di pinggir-pinggir jalan ya. Kita masukkan. Ya panggilan nggak bisa dicegah ya, istilahnya ya mau nggak mau harus ngurus gitu, nggak bisa nek kon perintahmu tak panggil, nek alam ini mana bisa. Yang penting di sini itu kan fungsinya juru kunci itu kan nggak bedanya juru pelihara, ya karena milik publik gitu loh. Pak Siswanto sebagai juru kunci juga memiliki beberapa pantangan-pantangan yang harus ditaati pada saat menjalankan tugasnya. Selama ia menjalankan panggilannya di Taman Bungkul, banyak sekali pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Siswanto. Beberapa hal mistis yang dialami Pak Siswanto pun jauh dari kata wajar. Menjadi juru kunci juga tidak luput dari tantangan dan kejadian yang tidak terduga. Namun, kesetiaan Pak Siswanto untuk menjalani panggilannya dan tetap selalu melayani masyarakat. Panggilan alam yang menuntun Pak Siswanto untuk menjadi juru kunci. Lantas, panggilan alam seperti apa yang menuntun Pak Siswanto untuk menjadi seorang juru kunci? Pantangan itu kali gaya kelambi sojan, nggak boleh ngingu ketek, gitu aja. Terus nggak boleh pegang gong. Tapi rata-rata di sini itu aneh gitu loh. Kayak di tengah-tengah tuh ada potongan pohon di situ, pohon juan. Ada yang patah di sini. Bisa kayu ini bisa jatuhnya di tengah-tengah yang kosong gitu loh. Ya apa gini, tapi kan tidak logika tuh mas. Nah, kemungkinan logikanya itu adalah kanopi saya itu mungkin menjadikan pengantar. Jadi keburu itu ada kayak pairing dulu mas. Tung mendol blender tak. Nah, kayak gitu. Itu kita cari gampangnya gitu. Jadi gini mas, panggilan alam itu sini tuh tidak ada pilihan, tidak ada apa, ya toh. Jadi kita juga sadar seperti itu karena kebetulan orang tua kami ini kan paling tua di antara saudara-saudaranya. Jadi kita gunakan struktur. Kalau ada yang mau peduli, bukan kayak saya anak ya, ada yang mau peduli, monggo silakan. Ya dan iya, nggak ada masalah. Itu kan hanya di sini tuh penekanannya itu kan kita tekankan pada sisi kita ini. Bungkul ini bukan pribadi, tapi umum. Jadi kita itu harus melayani kepentingan umum. Selain bekerja sebagai juru kunci, Pak Siswanto juga melakukan pekerjaan lainnya selayaknya seperti sosok ayah pada umumnya. Pada tahun ini, berdagang adalah pekerjaan Pak Siswanto yang sedang beliau jalani. Menjaga, melestarikan, berjuang untuk kaum rendah, melayani, serta memberi adalah nilai hidup yang terdapat dalam sosok Pak Siswanto. Kesetiaan panggilan sebagai juru kunci tetap melekat pada hati Pak Siswanto sampai ajal menjemputnya. Sekian berita dari program On The News hari ini. Sekian dan terima kasih.